Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada di dalam hati kita. Harapan seringkali menjadi alasan bagi kita untuk terus berjuang dan berusaha meskipun sedang dalam masa krisis. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun keadaan kita saat ini, semoga kita semua tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Paskah ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama memaknai kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hari ini, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat pertama hingga ayat 18. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayat ke-18. Di bawah perikop kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada kisah 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin pertama padam. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkan lilin kedua. Dengan sedih, giliran lilin ketiga berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu lama, maka matilah juga lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar itu dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, maka anak itu berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala, aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin yang keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata berbinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada di dalam hati kita. Harapan seringkali menjadi alasan bagi kita untuk terus berjuang dan berusaha meskipun sedang dalam masa krisis. Di dalam Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9 yang telah dibacakan oleh penetua tadi, kita melihat bahwa kerajaan Yehuda juga pernah mengalami masa krisis karena ancaman kerajaan Asyur yang besar dan kuat. Namun justru di dalam kondisi krisis inilah mereka memelihara pengharapan pada Allah. Mereka percaya bahwa hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan mereka. Dalam Yesaya ini juga Yesaya mengajak Yehuda untuk turut dalam pesta ilahi di Gunung Sion. Gunung Sion disebut sebagai tempat segala bangsa dapat menikmati perjamuan dengan masakan yang bergemuk dan anggur yang tua benar. Demikianlah di tengah krisis yang dialami oleh umat, mereka diajak untuk berpengharapan hanya Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Dan harapan ini pula lah yang kita lihat dalam nas kita pada hari ini yang membuat berani Maria Magdalena untuk berjalan sendirian keluar kota Yerusalem dan mengambil resiko besar untuk merempahi jenazah Yesus. Tapi harapan itu seakan-akan hancur saat Maria menemukan kubur Yesus kosong. Maria Magdalena merasa seakan-akan kehilangan harapannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menangis putus asa. Tangisan Maria ini ternyata itu bersumber
dari kelirunya meletakkan pengharapan. Ia berharap menjumpai jasad Yesus, tapi yang berjumpa ternyata malah Dia yang hidup, Dia yang telah bangkit. Maria tak mampu mengenalinya. Kesedihan, kehilangan itu menjadi pusat hidup dari Maria Magdalena pada saat itu. Dia mengalami masa krisisnya sampai ketika Kristus sendiri yang menyebut namanya, memanggil namanya Maria. Dengan sapaan inilah Maria Magdalena kemudian diubahkan. Pengharapannya yang seakan-akan hilang kembali muncul dan kepercayaannya kembali kuat. Karena itu meskipun mungkin dia lelah karena bolak-balik dari tempatnya ke kuburan, dari kuburan mendatangi murid, kemudian ke kuburan lagi terus kembali membawa kesaksian besar bahwa dia telah melihat Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah 1 tahun lebih sejak virus corona muncul dan melanda negeri kita, bahkan juga seluruh dunia. Yang tentunya juga membawa kita ke dalam masa-masa krisis dalam berbagai lini kehidupan. Namun kita percaya hal ini tidak menghalangi kita dapat melihat kuasa kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI telah mengeluarkan tema Paskah tahun 2021 ini, yaitu berpaling kepada Sang Hidup, yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16 ini. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gomar Gultom di dalam laman Facebooknya, dikatakan bahwa di dalam kerapuhan dan keputusasaan mencari Yesus, Sang Hidup justru menghampiri Maria, dan Maria pun menoleh berpaling pada Sang Hidup yang menyapanya di tengah kerapuhan hidup kita oleh terpaan pandemi ini. Sang Hidup pun senantiasa menghampiri dan menyapa kita dalam berbagai rupa bentuk. Tinggal soal maukah kita berpaling kepadanya. Dan kita bisa melihat gambar dari tema kita ini yang merupakan karya kartunis Tome Dean. Beliau atau Bapak Pendeta Gomar Gultom mencoba memahami pesannya, yaitu bahwa vaksin pun sebuah sapaan dari Sang Hidup bagi kita untuk mempertahankan kehidupan kita. Inilah harapan kita saat ini. Mari kita senantiasa belajar untuk meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Selamat Paskah, selamat terus menjaga harapan kita, bahkan kita menjadi orang-orang yang berpengaruh dengan harapan kita, menyalakan lilin-lilin yang telah mati, baik itu lilin iman, cinta, dan juga lilin damai. Tuhan memberkati kita. Amin.